Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang bahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum duduk bermajelis di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan kepada mereka sakinah. Ketika suatu kaum berkumpul ya, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bermajalis ya, tadarus ya, dalam hadis tersebut ya tadarasuna fima bainahum, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah. Wa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah, mereka dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ya program kita ini luar biasa ya. Karena biasanya yang muda-muda kan yang ikut pesantren kilat atau ikut mondok belajar gitu. Ini alhamdulillah yang senior juga bisa mengikutinya. Pernah suatu ketika ditanya, kenapa biasanya anak-anak itu kalau SD, SMP di pesantren, SMA nggak mau lagi begitu ya. Udah dia jenuh atau apa. Tapi sebahagian justru tamat SMA masih mau. Maka ada yang jawab, itu yang tamat SMA kalau mau masih mondok itu berarti dia bukan mau pesantren. Terus apa dong katanya? Itu udah tobat dia berarti. Ya. Maka sebenarnya nggak apa-apa. Karena dalam Islam itu taubat adalah ibadah. Maka bapak dan ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan juga ini belajar lagi ini taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu itu kata perintah, taubatlah. Jadi perintah itu Allah enggak perintahkan kecuali suatu ibadah. Dalam doa kalau kita setelah berwudu itu Allah Subhanahu atau dalam ayat juga ayat itu disebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Dan kata ulama kita, kalau perbuatan itu dicintai Allah berarti itu ibadah. Nah, ada dua ibu-ibu dan bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bertobat siang dan malam karena Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat waktu siang. Di waktu siang Allah terima taubat hamba-hambanya yang bermaksiat di waktu malam. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kami tidak terlalu banyak, hanya setengah jam. Tadi sudah diingatkan boleh
sambil bertanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran hadisnya dari Kitabul Jami ya. Kitabul Jami itu adalah bagian terakhir, bagian kecil dari kitab Bulughul Maram namanya. Ini kitab yang sangat terkenal di Indonesia sebenarnya. Kitab besarnya Bulughul Maram, ada bagian bab tapi disebutkan dengan kitab, bagian akhirnya Kitabul Jami. Jami sama seperti masjid, masjid jami ya. Masjid jami itu masjid yang mengumpulkan, biasanya ada beberapa masjid, ada beberapa musola dikumpulkan di satu masjid, namanya masjid jami, terutama untuk sholat Jumat ya. Ini begitu juga Kitabul Jami ini maksudnya adalah ada pembahasan di situ tentang silaturahim, adab, akhlak ya, bagaimana bermuamalah, bagaimana yang juga bermajelis ya. Pada kesempatan kali ini hadis yang keempat dan kelima itu diajarkan bagaimana atau diberi bimbingan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana bermajelis, adab dan akhlak kita dalam bermajelis. Dan kita tidak mungkin terlepas dari bermajelis, majelis taklim ya, atau majelis ilmu secara umum ya. Di rumah-rumah juga ada majelis-majelis, ada perkumpulan ya, lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul, itu semuanya dalam bahasa Arab istilahnya majelis ya. Hadisnya bisa dicek nomor 4 Bu ya. 4 dan 5 itu temanya sama, makanya nanti kita sekalian ya. Saya bacakan di sini hadisnya dari Ibnu Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Sebentar. Ya. Hadis kalau di kitab Bulughul Maramnya nomor hadisnya 1621 dari Ibnu Mas'ud ya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Min ajli dzalika yuhzinuh." Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Bisa Bapak bacakan terjemahnya Pak? Silakan Pak. Biar saya ini. Silakan Pak, baca aja Pak. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga, maka tidak boleh 2 orang saling berbisik tanpa melibatkan orang ketiganya hingga kecuali kalian berbaur dengan manusia, karena yang demikian dapat membuatnya sedih. Mustafad alaihi dan lafadznya dari riwayat Muslim. Nah, ya, yaitu hadis yang keempat. Hadis yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan lagi di sini teks Arabnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu rajula mim majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, kata Nabi SAW. Nah, silahkan dibacakan lagi terjemahnya Bu. Nggak apa-apa, nggak pakai ya. Ya, yang kelima. Atau nih biar kedengaran. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya lalu ia duduk padanya, akan tetapi lapangkan dan lebarkanlah majlis kalian. Muttafaqun alaih. Nah, oke. Makasih ya.
Alhamdulillah dua hadis Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak faedah, banyak pelajaran, banyak hukum yang bisa kita ambil pelajarannya ya dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama disebutkan oleh ulama kita, pertama ini tentu hadis tentang adab majelis ya. Adabul mujalasah atau bagaimana kita duduk ya, bermajelis seperti ini di rumah kah ya. Itu ada adab, ada yang etika ya, bahasa sekarang ya. Mungkin secara aturan nggak apa-apa, tapi ada etika yang harus kita jaga, itu yang diajarkan dalam agama kita yang mulia. Yang pertama di sini disebutkan tahrimu ayatanaja itsnan. Ulama kita menyebutkan haram hukumnya karena Nabi menyebutkan seperti saya sebutkan tadi, janganlah, artinya dilarang, jangan ya. Ke dalam bahasa Arab di sini la di sini lamun nahi, huruf lam ini, la ini bermakna larangan ya. Maka di sini dibuat kesimpulannya haram hukumnya dua orang berbisik kalau mereka cuma bertiga. Iya, dikirain yang dibicarakan yang ketiga ini. Nah, nanti kan sudah disebutkan terjemahannya itu supaya ada alasannya supaya dia nggak membuat sedih orang yang ketiga. Atau dalam sebahagian nanti kita sebutkan, saya singgung di sini, dikhawatirkan yang ketiga ini berpikir dia bukan sekedar diomongin, Bu, mau dipikir ini saya mau diracun mungkin. Nah, itu disebutkan juga ulama kita. Oh, jangan-jangan ini minum yang saya minum ini kamu jangan minum yang itu ya, yang warnanya kuning itu ya, udah ditaruh racun. Nah gini, itu juga Bu. Kalau mungkin ibu-ibu nggak kebayang begitu Bu, tapi kalau misalnya yang duduk tadi jenderal, ada 3 jenderal Pak, 2 jenderal berbisik tinggal 1, ah itu khawatir yang 1 itu Pak, mau disingkirkan dia. Nah ya Bu ya, kalau ibu ya oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bapak-bapak apalagi jenderal ini, wah duduk bertiga, 2 ngomong bersih-bisik, 1 kalau ini saya mau diracun ini kayaknya. Nah gitu ya. Jadi bukan hal yang sederhana, mungkin dianggap remeh tapi bukan hal yang sederhana, cuma. Dan ini berlaku kata ulama kita, la mafhuma lil adad. Kalau dia berempat, yang bertiga juga nggak boleh kata ulama kita. Di sini Nabi cuma sebutkan contohnya kalau bertiga, berdua nggak boleh Kalau dia berempat, berarti yang 3 juga nggak boleh, tinggal 1, sama aja. Nah, kalau dia berlima, berarti yang berempat tidak boleh berbisik juga karena tinggal sendiri. Nah, tinggal sendiri. Tapi solusinya apa? Dalam hadis itu disebutkan sampai dia berkumpul atau berbaur dengan orang Nah, jadi kalau begini kan rame, 2 orang bisik-bisik, ya nggak apa-apa, kan saya juga nggak khawatir, ini kan banyak bapak-bapak ini kalau ada apa-apa ini kan, karena cuma 2. Bahkan tapi itu juga kadang membuat sesuatu di hati orang yang mendengarnya. Misalnya saya berbicara di sini ada 2 ibu-ibu ngomong ini kan, saya juga berpikir ini jangan-jangan diomongin saya ini, jangan-jangan dia bilang wah ini bajunya nggak serasi misalnya dengan celananya kan, misalnya gitu ya. Nah, bayangkan itu dengan kondisi yang kita rame, apalagi cuma bertiga tadi. Nah, jadi ini penting ya, sangat teknis tapi diajarkan oleh Nabi SAW ya. Hal yang mungkin sangat teknis atau bahasa lainnya sangat sepele, tapi ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, masih dengan hadis yang kelima tadi, ta'lilul ahkam ya, asy-syar'iyyah. Nabi ternyata dalam Islam ini ada alasan kadang larangan Bu. Ada yang disebutkan alasannya, ada disebutkan ilahnya bahasa Arabnya. Ada yang tidak disebutkan. Ini kita mau menjelang sholat zuhur ya. Itu kata ulama kita nggak ada sampai sekarang ditemukan apa alasan sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh tadi sebelumnya 2. Karena kalau dipikir-pikir begitu kan, harusnya sholat subuh yang 4 karena baru bangun kan, seger gitu kan, pagi udah istirahat.
Zuhur justru baru dari warungnya. Kalau di kampung dari sawah, dari kebun, capek kan? Kok jalur 4 gitu. Nah, yang ini belum disebutkan oleh ulama kita juga belum dapat apa alasannya. Itu tauqifiyah, kita dapat perintah dari Allah, kita terima. Tapi khusus yang ini, larang bisik-bisik ini disebutkan alasannya oleh Nabi. Apa alasannya? Alasannya tadi itu min ajli anna dzalika yuhzinu. Karena hal itu dapat membuat yang ketiga tadi merasa sedih. Nah, ini berarti ada alasan. Maka banyak ya dalam agama kita yang mulia ini diperintahkan bertobat, kita sebutkan tadi ada alasannya ya. Diperintahkan tadi tidak berbisik-bisik, 2 orang mengabaikan yang ketiga, ada alasannya ya. Kemudian dilarang minum khamar misalnya, ada alasannya ya. Semuanya itu ada alasannya. Namun kadang alasan itu kita tahu, kadang tidak. Makanya kita tetap berpikir normal, akan tetapi kadang keterbatasan pemikiran kita tidak mampu menembus semua hikmah yang Allah tulis atau Allah takdirkan ya. Itu ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu berbahagia, tadi ada alasannya masalah berbisik itu membuat sedih hati saudara kita. Maka kalau memang alasannya membuat sedih, maka semua hal yang kita lakukan itu diupayakan hukum asalnya tidak boleh membuat saudara kita sedih. Justru dalam sebahagian hadis disebutkan asalnya kita membahagiakan orang lain. Ada kabar gembira kita sampaikan, ada hal yang menyenangkan kita sampaikan ya. Kalau ada yang sedih kadang harus disampaikan mungkin dengan cara yang terbaik ya, dengan cara yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga, sebelum saya pindah yang selanjutnya ya, yang keempat kayaknya hadis yang pertama, kira-kira ada pertanyaan Ibu? Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya yang belum jelas Bapak Ibu? Terkait yang ini ya Ustaz. Ya, yang larangan berbisik, silakan. Apa perbedaan antara etika, moral, dan akhlak? Itu saja Pak Ustaz. Ya. Berarti dari bahasa Indonesia ini ya. Saya bukan pakar bahasa Indonesia, tapi kalau dalam ya bismillahirrahmanirrahim, dalam bahasa Arab itu kalimatnya itu akhlak ya. Kalimat yang ada dalam Al-Qur'an itu akhlak ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Atau hadisnya Aisyah ya. Aisyah itu ditanya, Rasulullah itu kesehariannya seperti apa sah? Akhlak kesehariannya gimana? Maka Rasulullah itu dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhu Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ingin melihat bagaimana praktek Al-Qur'an itu ya seperti Rasulullah ini ya. Atau disilahkan sekarang tanda kutip Al-Qur'an yang berjalan. Artinya beliau hafal Al-Quran itu juga mengamalkan. Jadi kata-kata yang ada dalam Islam itu, dalam Al-Quran atau hadis itu akhlak. Nah, makanya saya lihat beberapa perusahaan negara sekarang banyak gunakan akhlak. Karena begitu Ibu ya. Harapan kita menggunakan lafaz yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu keberkahan. Pertama memang kita harapkan ada berkahnya begitu kan, menggunakan lafaz itu. Nah, boleh menggunakan yang lain, nggak ada larangan. Dalam muamalah itu boleh saja. Tadi makanya ada moral itu kayaknya bahasa Inggris ya, morality ya. Etika, etiket itu bahasa Inggris ya. Saya belum tahu dari bahasa Indonesia secara ini, tapi alhamdulillah secara umum digunakan kata-kata akhlak, dan sekarang juga sudah kampanye pemerintah gunakan kata akhlak untuk di lembaga-lembaga pemerintah ya. Namun kalau tadi ada disebut akhlak itu dalam ini ada dua Ibu.
ada akhlak yang nampak, yang hissi, ada akhlak yang maknawi yang dalam diri seseorang. Ya. Ketika dia tidak hasad, maka itu nggak kelihatan, tapi ada akhlak itu di dalam dirinya. Yang akhlak yang tidak baik yang ditimbulkan dari hasad itu misalnya yang dilakukan oleh sahabat atau oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Dia singkirkan adiknya yang kecil ini karena dia hasad, ya. Nah, itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang di dirinya itu tadi hasad dia. Dia katakan Yusuf ini ahabbu ila abina minna. Dia lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Itu akhlak di dalam diri mereka. Jadi secara umum kalau akhlak itu lebih bagus penggunaannya, tadi kita mengharapkan keberkahan karena ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Kemudian dia lebih luas, bisa bermakna yang fisik tadi Bu, akhlak orang yang senang memberi, ya akhlak namanya. Tapi akhlak yang pemaaf juga, dari diri seseorang mudah maafkan, itu juga akhlak namanya, ya. Mungkin itu Ibu. Mudah-mudahan kalau enggak 100% sudah ada pencerahan ya, gambaran. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Sudirman. Ya. Sudah lama belajar Pak ya, mohon maaf. Ada suatu pertanyaan mengutip dari hadis ini tentang 3 orang, kemudian kita berbicara hanya 2 orang. Jadi kita misalkan misal ini ada 3 bapak, Pak Pujono, Pak Rosadi, Pak Sudirman. Saya akan bicara dengan Pak Rosadi karena bicara ini kalau saya kencang dengan Pak Pujono saya malu. Maka saya ngomongnya pelan, Pak Rosadi, saya pinjam duit dong. Sehingga yang 3 itu nggak bisa Pak. Nah yang saya tanyakan, ya kan, apakah termasuk dalam perbuatan dosa? Padahal saya ngomongnya baik Pak. Ya. So kalau kecil-kecil malu saya Pak. Jadi Ya. biar suasananya tidak ngantuk Pak ya. Ya. Sama Pak kalau biasa tidak duit. Siap. Nah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan saya mengajak hanya dengan Pak Rosadi, kita berdua tuh termasuk salah, perbuatan salah, atau saya mendapatkan termasuk dosa kecil? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama kalau bertiga Pak, tetap masuk dalam larangan tadi Pak. Kalau bertiga, makanya tadi kan, padahal dia cuma minta dipinjam sandal gitu kan. Tapi dia salah dengar, tolong ambil senapan. Nah, kan begitu kan. Makanya tadi walaupun tadi malu, mungkin ada caranya. Keluar dulu, ajak ngumpul. Atau yang misalnya Bapak di barisan depan sekali bertiga, tapi di belakang ini ada rame orang Pak. Itu nggak masalah. Tapi kalau cuma bertiga saja di ruangan ini, itu yang termasuk tadi. Tapi kalau rame walaupun di pojok sini bertiga, ngomong berdua nggak masalah, karena yang terakhir itu nggak akan terancam deh Pak. Karena ini ibu-ibu ini akan membela begitu kan, ibu-ibu garis keras katanya. Itu tadi Pak ya, tetap tidak boleh. Berdosa. Ya, tadi di dalam ini ada yang sebutkan sebagian makruh, tapi yang di sini haram itu hukumnya. Diharamkan kita bertiga ini. Nah, termasuk dikiaskan Bu, saya tambahkan, cuma bertiga di dalam ruangan. Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Saya Tegal. Bugis Pak ya? Jakarta Pak ya. Misalnya orang Tegal berdua nih Bu, satu lagi orang Bugis, dia ngomong berdua bahasa Tegal ini Bu, atau bahasa Jawa, ya Bugis nggak paham, itu termasuk Bu. Nah, karena dia nggak paham bahasanya, jangan-jangan dia ngomongin saya, tetap kembali tadi, jangan-jangan dia ngomongin saya, padahal tadi pinjam sandal Pak, saya tadi sandalnya kan salah dengar, pinjam sandal, di kedengarannya taruh sambal banyak-banyak, sambal ya. Jadi begitu Pak ya.
larangan itu tetap berlaku walaupun tadi hal yang kita malu, padahal memang kita nggak ada niat buruk, nggak ada niat yang tidak baik, tapi karena memang tadi min ajli dzalika ayyuhzinuhu anna dzalika yuhzinuhu, karena tadi membuat saudara kita khawatir, sedih dan merasa khawatir tadi, ya. Itu ilatnya, ya. Jadi ya saya tapi ada teknisnya caranya, Bu. Misalnya dikasih tahu ke Bapak tadi yang orang Bugis, Pak saya ini ada perlu mau ngomong sama ini Bapak, boleh? Nah gitu, minta izin, ya. Minta izin atau yang semisalnya caranya, ya. Atau tadi kata ulama kita, hatta takhtalitu binnas, sampai dia berbaur dengan orang. Tunggu dulu datang orang lain masuk ke masjid itu atau ke ruangan itu. Begitu ada orang masuk yang 4, mereka berdua, itu udah larangan itu udah nggak berlaku lagi, ya gitu. Silakan kalau ada. Waalaikumsalam. Ya. Nah kita pengen ngobrolnya hanya 1 orang aja gitu ya, dengan orang ketiga tidak nih maksudnya. Apakah ini berlaku seperti itu juga? Tidak boleh, bagaimana Ustaz? Maksudnya kita kan nggak ngomong semuanya rame-rame, tapi katanya cuma 2 orang doang nih. Orang ini tidak, itu apakah ini berlaku juga seperti itu dengan kondisi seperti itu? Ya. Tadi kalau wawancara kerja mungkin bisa teknisnya tadi jangan yang ketiga itu jangan dimasukkan dulu atau disuruh keluar dulu dengan alasan ini mau diwawancara, Bu, seperti itu ya. Kemudian itu yang kalau wawancara kerja tadi kita berusaha nyari itu tambah 1 orang aja sudah selesai masalah kita kan. Kalau 4, 2 berbisik itu udah nggak masuk larangan. Tadi bertiga di dalam cuma mau wawancara kerja dengan 1 orang, yang satu ini saya mau wawancara, tolong keluar dulu, sama seperti Bapak itu tadi, tolong keluar dulu, gitu ya. Kemudian di rumah sakit ya, di rumah sakit pasien dengan dalam situasi memang kita hanya bertiga gitu. ya. Kan kita nggak kenal nih, kita nggak kenal nih. Apa lebih baik kita diam aja, Ya. kita bicara dengan orang lain, karena kan mempengaruhi hasilnya berat ya. Benar. Daripada kita menyakiti orang ketiganya, mendingan kita diam aja gitu lah. Ya kalau menurut gue ketiganya, dan kalau memang nggak cocok, gue mending nggak usah gitu. Ya, itu solusinya, Bu. Berarti kita diam aja, ya sebutkan aja yang tadi dua-duanya. Termasuk saya jadi ingat tadi Pak Sudirman, kan mau pinjam malu Pak, bertiga Pak kan. Kalau menurut saya ngomong aja langsung biar tembus ke belakang. Siapa tahu ini tadi nggak bawa duit Pak, ada yang di belakang. Oh ya nggak apa-apa. Padahal maksud Bapak tadi ke beliau, ternyata tembus ke belakang. Wah ini yang ngasih, gitu ya. Tadi solusinya yang Ibu sampaikan tadi diam, ya kita nggak ini tidak, karena itu hukum asalnya ya. Ya hukum asalnya kata-kata hukum asal ini saya sering ajarkan. Misalnya kalau sholat, hukum asal sholat tidak boleh bergerak. Kapan boleh bergerak? Dalam hadis itu kalau lewat ular Pak di depan. Kalau lewat ular di depan boleh. Ularnya dipukul atau kita kabur ya nggak apa-apa, karena Nabi keselamatan nyawa diprioritaskan gitu. Ya, keselamatan nyawa. Atau kala jengking lewat ada di depan kita itu boleh. Tapi hukum asalnya salat tidak boleh bergerak. Nah ini begitu juga, hukumnya tidak boleh berbisik, tapi nanti udah darurat kita nggak tahu apa itu belakangan nanti sama seperti sholat tadi ya. Hukum asalnya makanya takbiratul semua yang halal makan, minum, ngobrol, balas WA halal. Tapi begitu takbiratul ihram jadi Allah Akbar, nggak boleh gerak nih. Tapi terpaksa bagaimana kata ulama kita tanya, gatal sekali nih kalau nggak digaruk ini nggak bisa sholat, nggak khusyuk. Kalau memang yakin setelah digaruk dia khusyuk, garuk.
Tapi kalau digaruk sini, gatal sini, gatal. Itu udah, itu tipu daya setan. Asalnya nggak boleh bergerak. Gitu ya. Mungkin itu. Izinkan saya lanjutkan satu hadis lagi. Saya khawatir tidak selesai. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat. Ya. Hadis yang ke-5 ya. Hadis yang ke-5 itu faedahnya tentang majelis ya. Kita tidak boleh di suatu majelis suruh orang bangun dia duduk di situ ya. Itu hadisnya seperti itu. Bahwa annal insan ahaqqu bimakani alladhi sabaqa ilaihi, bahwa seseorang itu paling berhak di suatu tempat umum, maksudnya di masjid misalnya, dia sudah duduk di sini, datang Jumatan lebih awal atau majelis sini Bu, ini majelis di Masjid Al-Hamra ini misalnya udah duduk di sini, datang itu saya duduk di situ, dibangunkan Bu bangun misalnya. Tapi kalau dari awal ditandai boleh. Dari awal ini pokoknya ada mejanya. Kalau di TPA itu Bu ada mejanya ya. Anak-anak TPA itu ada mejanya, ada namanya. Kalau udah ada namanya boleh. Tapi kalau seperti ini kan biasanya umum Bu. Siapa yang duluan datang dia yang berhak. Maka kalau udah duluan, jangan tolong bangun saya duduk sini. Nggak boleh. Ya. Itu hukum asalnya tidak boleh. La yuqimur rajula, tidak boleh seorang suruh orang bangun kemudian dia duduk di situ. Di sini disebutkan siapa yang duluan dia yang paling berhak. Kemudian ada pengecualian kalau di suatu tempat misalnya, ini tempat umum Bu. Kalau di tempat khusus nggak masalah. Misalnya Pak Dirman ada kursi khusus di rumahnya. Biasanya bapak-bapak kan di pojok atau apa, itu siapa yang datang, tamu, anak, itu saya datang ke rumah beliau, itu kursi saya, beliau berhak suruh bangun. Ini untuk di tempat yang umum. Kalau di tempat khusus itu memang milik dia, nggak apa-apa. Larangan ini di tempat umum. Ya, di masjid kan ada juga di halte atau di mana begitu, udah di halte orang duduk suruh bangun saya mau duduk, nggak boleh gitu ya. Di ruang rapat di RT RW kan tempat umum Bu, bukan milik seseorang kecuali kursinya Pak RT, itu enggak, itu khusus. Jadi di rumah yang tempat khusus itu ya kursi kalau di kantor kita ada kursi direktur gitu kan, disuruh bangun memang tempatnya dia gitu ya. Atau sekarang di masjid-masjid, mohon maaf sedikit Pak, di masjid-masjid itu dia tulis ini khatib, imam, itu tempat sudah dia khususkan. Itu ya. Jadi kalau ada yang tulis itu, oh saya khatibnya. Kalau khatibnya duduk di sana Pak, jamaahnya juga yang repot kan. Dia harus naik ke sini misalnya. Itu sedikit lagi nanti sebelum ini Pak. Itu yang pertama. Dan hukumnya di sini juga disebutkan tahrim, haram. Ya, untuk melakukan hal yang seperti itu di tempat umum ya. Kemudian solusinya apa? Dalam hadis itu disebutkan tafassahu wa tawassau. Geser-geser dong. Kasih luas sedikit. Jadi solusinya pingin duduk di situ, Bu, boleh geser dikit. Jangan suruh dia bangun, minta dia geser. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Walakin tafassahu wa tawassau ya, di firman Allah Subhanahu wa taala itu yang dinukil di hadis ini ya. Jadi caranya minta geser dikit. Itu caranya ya. Termasuk tak perlu diminta geser juga, kita lihat ada teman kita ini belum dapat tempat, kita geser gitu. Itu solusinya. Seperti tadi yang pertama, larangan berbisik, ada solusinya. Cari satu lagi, walaupun anak kecil gitu, cari suruh duduk di sini jadi berempat. Ini juga ada solusinya, butuh duduk di situ. Atau dia begitu datang, ini bestinya katanya ya. Ini saya mau duduk dekat besti, boleh nggak geser Bu sedikit? Gitu solusinya. Ya, geser. Kemudian yang terakhir ya, ini di dalam surat Al-Mujadilah ya, ayat 11 itu
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Wahai orang-orang beriman, ketika dikatakan kepadamu, ya disampaikan padamu, tolong majelisnya dilebarkan sedikit, digeser sedikit, maka lakukanlah. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, jurusan majelis ini saja ini adalah ibadah, ya. Jadi ingat. Yang terakhir, kamalus syariah, ya, kesempurnaan syariat Islam ini tentang adab, ya, kemudian hal-hal yang seperti ini disebutkan, bahkan ya disebutkan di sini tentang adab mujalasah, bagaimana kita bermajelis, ya. Itu faedah dari hadis yang kedua. Ada larangan yang terakhir, ya, faedah dari saya nggak disebutkan di sini. Larangan berbisik. Kalau ingin berbisik, berbaur dulu. Itu solusinya. Larangan untuk suruh orang bangun dari majelis, dari tempat duduknya, kemudian caranya apa? Minta geser. Ini juga penting dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dilarang sesuatu, dikasih solusi, ya. Anak-anak di rumah jangan berisik, tapi dia nggak ada solusi, kan nggak mungkin dia diem aja. Itu kalau udah diem aja itu sakit dia, ya. Atau nggak boleh apa misalnya dia main ini, ya, harus ada solusinya. Kalau enggak, ya dia bisa marah, kemudian berbahaya bagi jiwanya juga. Dilarang-larang melulu tapi nggak ada solusi, ya. Jadi larangan ini manhaj ilahi, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang sesuatu, kasih solusi. Larang sesuatu, kasih jalan keluar. Ini juga penting bagi kita semua, ya. Tentu kami juga pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu faedahnya. Masih kalau ada pertanyaan dibolehkan panitia, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi Pak Dirman kayaknya masih ingat Pak pertanyaannya? Masih. Masih. Hadis yang Ya. Ya. Baiklah, makasih atas kesempatannya. Itu hadis yang selanjutnya, hadis kelima, ya Pak Ustaz, ya. Ya. Membangunkan berarti seorang duduk gitu Pak. Ya, orang lagi duduk. Tapi yang ingin saya tanyakan, ini sholat di lingkungan saya tempat tinggal Pak. Kadang-kadang bapak-bapak itu belakangan rata-rata anak-anak Pak. Kemudian anak-anak itu masuk saat-saat perubahan, bapak-bapak datang. Karena saya biasa menghadapi anak-anak. Nah, kamu geser ya, belakang, bapak-bapak di depan. Kalau ada salah, bapak-bapak tahu maksudnya kalau salah. Akhirnya saya berbuat semacam itu. Anak saya suruh pindah, maksudnya suruh minggir, ya solusinya di belakang. Itu gimana Pak Ustaz? Ya. Dalam sholat ini Ustaz. Ini lagi Bu, kondisi real kita. Anak-anak misalnya datang lebih duluan, mungkin senang dia main di masjid macam-macam. Maka tadi sekali lagi hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau dia tadi anak-anak apalagi belum balik Pak, ini dikecualikan. Kenapa? Ada hadis Nabi, beliau menyebutkan liyaliyani ulin nuha. Hendaknya yang berdiri di depan saya, dalam hal ini Nabi sebagai imam, itu orang-orang yang sudah dewasa dan bisa menggantikan kalau ada imamnya uzur gitu. Jadi kalau anak-anak itu di depan Pak, apalagi dia bertengkar, udah kita tahu ini, kan udah kita tandain, ya. Saya tanda juga tuh di masjid dekat saya tinggal Pak, ini anak-anak rajin sekali salat, tapi kalau dia berdiri di depan tengkar terus dia Pak. Jadi kita suruh geser. Ada anak-anak yang sudah agak besar, balik gitu, kita biarin, kita tahu dia salatnya lebih khusyuk, maksudnya lebih tenang, ya. Maka tadi yang Bapak sebutkan itu boleh dikecualikan. Kita suruh dia ke belakang, apalagi kita tahu dia belum balik, sholatnya main-main Pak, apalagi udah biasa tadi kan dari kenal ini memang dia dorong-dorong ini, diinjaknya kaki temannya Pak, injak lagi kanan kiri gini gitu. Itu kedua tadi, kalau dia posisinya nggak bisa menggantikan imam, dia di belakang imam, di depan sini, itu nggak boleh, memang harus disuruh mundur, ya. Itu pengecualian namanya, ya. Mungkin gitu Pak, ya, ada pengecualiannya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu dari kami.
terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita, ya. Tadi saya senang Pak Dirman banyak nanya, karena biasanya bapak-bapak kalau ada ibu-ibu takut. Ya, ini Pak Dirman pemberani nih. Jenderal, ya. Nggak takut istri juga kayak ini. Nah, kalau saya ditanya, ada yang nanya, anak saya nanya, Abi takut istri nggak? Takut lah, saya bilang. Saya bilang begini, saya nggak takut sebenarnya, cuma istri saya lebih berani Pak dari saya. Ya, nama saya, ya perkenalkan saya, nama lengkap Fakhrizal Idris. Kalau asal saya dari Aceh, kemudian dari Biren, Bu. Biren, ya, Biren. Oh ya, salah kenal Bu, ya. Sudah dari tahun 99 saya sudah merantau, waktu tamat SMA sudah ke Jakarta, ke Bandung, sini sudah akrab lah dengan Jakarta dan sekitarnya begitu. Dari ini. Itu mungkin sudah menikah, alhamdulillah, saya anaknya 4. Istri saya 4 anaknya Bu. 4 anaknya. Ya, mungkin begitu. Ibu yang mereka Subhanahu wa taala, saya berterima kasih, jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke mungkin moderator, silakan. Ya, ya.